Halo Ngap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dimanapun kalian berada? Kali ini edisi spesial Ngap, yaitu di podcast tentang kita edukasi tentang apa ya? Kalian udah lihat dong kayak konsepnya ada gas, ada kompor, terus ada apalagi itu kopi, terus ada tas keril. Kalian udah tahu tentang apa? Pastinya tentang pendakian. Kita akan berbicara tentang pendakian ini bersama orang-orang yang sudah berpengalaman tentang dunia pendakian gitu tentunya. Karena di Indonesia ini kalau yang kalian tahu dan kita tahu pun Indonesia ada apa ya, salah satu gunung terbanyak juga, negara yang terbanyak gunung lah ya. Kali ini kita bersama siapa, perkenalkan diri dulu. Tetap Satria gue. Satria, sebelahnya Wanabut, sebelahnya Dewi. Ya sih. Ini adalah orang-orang yang berpengalaman tentang dunia pendakian. Dan kita juga bagian dari Ngaps, Bagian Ngaps. Oke, selanjutnya kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya dibunyiin. Oke Ngaps, berbicara tentang Indonesia adalah salah satu negara gunung terbanyak. Kita masih bersama orang-orang yang ahli atau berpengalaman di dunia pendakian gitu. Salah satunya ada Bang Satria, ada Ngaps Wanabut, ada Ngaps Debi. Gitu aja Ngaps. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai, berbincang-bincang santai tentang pendakian gitu kan. Nah, menurut Abang Ngaps apa ya? Ngaps ya? Ngaps aja ya? Ngaps aja kali ya. Ngaps. Ngaps aja. Ngaps Satria gitu. Ngaps Satria. Ngaps Satria nih. Umur gua baru 17 kok. 17 muka tua. Ingat umur berapa ya? 17 berarti dibalik 71 kali. Iya, gua kayak vampir kan. Jadi gimana nih? Kita Ya. kan ngomongin gunung nih. Tentang gunung. Aduh, Pendakian. Gimana Bang? Ngaps, tentang gunung di mata lu itu apa gunung gitu? Gunung, pendakian, bisa dibilang juga wisata alam, terus apa? Wisata religi lah. Religi gitu. Tapi memang Gunung ada- Muria. Iya, Iya, Gunung Muria. Gunung Muria. Gunung Muria itu di situ ada ini ya, apa? Pemakaman. Makam Sunan Sunan Makam Sunan Muria. Sunan Muria. Kalau- juga tuh. Kalau masalah gunung ya, masalah gunung, gue itu sebenarnya dulu belum hobi banget gitu muncak. Gue tuh apa ya, backpacker dataran rendah. Wis. Alek. Jadi gue cuman Rendah keliling, mulu. iya, cuman Keliling keliling ke kota sini, ke kota situ, lihat keindahan kota aja gitu. Ke pantai lah, kemana lah, pokoknya lihat destinasi yang bagus di kota-kota gitu. Setelah gue diajak naik gunung, pertama kali gue naik gunung itu Perasaan lu gimana? seneng sih, Ada. apalagi pengalaman pertama gue naik gunung ya, pertama ini nih. Di mana tuh, Bos? Kalau ada kasih Ya, dong. Viper tolong dong, Iya, dukung kita nih iya. Viper nih. Viper. Ngaps yang di Semarang. Oppo nih. Oppo. Piper aja piper. Juara kali ya, biar bisa jadi juara. Ya. Kalau lu mau jadi pemenang ya lu Ya, lu juara. Rokok harus juara. Tapi kalau mau eksklusif ya Viper. Viper. Karena memang ada di Semarang doang ya. Iya benar. Kita pergi ke Jepara. Kan sekarang domisili kita kan di Semarang nih, Semarang. Ngaps. Iya. Balik lagi ke gunung nih. Iya, iya. Gunung pertama kali yang gue daki itu yang gua taikin Oh, ya iya. kece. Oh, beda ya. Biasa aja. Lagi Yang gue daki itu Ungaran. Dan orang-orang Semarang, apalagi anak muda ataupun orang tua yang emang suka gunung, mungkin orang-orang yang lebih tua dari kita pasti udah pernah lah ya ke Ungaran. Dan itu gunung yang wajib kalian daki, Ngaps. Apalagi Ngaps yang di Semarang nih. Untuk Daki pemula. aja dulu. Untuk pemula kayak ada deh temen gua, kagak ada di mari. Ntar kalau ada gue sebutin. Gue kali ya. Ya, ya yang kayak gitu. Kerinci, udah pernah ke Kerinci deh Ngap. sombong banget. Iya. Tahu, Wow, Boyem. Nanti Pecel. kita sebutin biar dia Model cerita. Iya, gunung pertama gue tuh Ungaran, Wan. Enggak ngaps gue orangnya nggak Buset. sombong gitu. Tapi pernah ke Tapi gue pernah ya. Sama aja. Sampai di pub lagi. Ungaran. Ungaran ya? Ungaran. Asik tuh Ungaran. Sebenarnya kalau ngomong Ungaran, kita semua itu udah pernah ke Ungaran. Ungaran, dan itu gunung pertama gue ke sono. Gue cuman berempat, Wan. Jadi waktu itu emang dadakan rencana ngajak naik gunung buat daki. Gue ngiyain aja gitu karena gue belum pernah kan.
gue nggak diajak kayak waktu itu lewat jalur mobil terus jalan kaki, enggak, gue di jalur motor. Jalur Medini ya. Iya, Medini. Apa nama jalur itu yang buat mobil? Promasan. Bukan yang apa? Makadam. Makadam, Oh, iya. Makadam. Jadi di Makadam itu kita bisa bawa motor, cuman kalau motor lu nggak kuat takutnya Beat atau Vario. ya, takutnya hancur. Bitmer kali ya. Ini motor komeng kali ya. Motor apa itu gue baru dengar. Jupit. Oh, Pokoknya Jupiter warna oranye. Jupiter warna oranye. Nih musiter ini. Pokoknya udah ya, maaf. Ya pokoknya gitulah. Lanjut, Kita lanjut, ngobrol-ngobrol santai kan, namanya juga Ngops dulu kali ya. ngops dulu. Ngopsnya gimana caranya? Oh iya gini. Tadi gimana diajarin gini ya? Oh iya gitu. Soalnya kita belum ada sponsor, jadi ngapsnya harus diliatin banget gitu. Mudah-mudahan Oke, besok kita sponsor ada masuk sponsor dong, Viper nih. dari Viper, dari apalagi dah pokoknya sense of belonging. Iya. Dua jam lah. Gua kan pernah ngomong pas kita tadi di video tadi. Mm-mm. Sebelumnya kan gue juga udah pernah ngomong paling pendakian cuma 2,5 jam gitu kan. Ternyata ada lagi pendakian baru yang gue baru tahu, yang dari Medini itu jalan kaki itu gue baru tahu kemarin. Masa? Lewat situ betul, karena gue emang start dari Peromasan langsung. Itu pertama kali gue naik gunung tuh Ngaran. Habis itu kedua kali itu gue ke Merbabu. Dan itu pas pertama kali ke Merbabu emang ternyata view-nya bagus banget kan. Gue nggak tahu kenapa, cuman tingginya juga nyampe udah 3.000. Di situ tuh gue bisa lihat Gunung Merapi dengan jelas, gue bisa ngelihat Gunung Ungaran yang di sebelah sana, gunung semua kelihatan mungkin Ada di situ. Gunung Lawu juga ya. Gunung Lau, gue ke Lau belum pernah, makanya gue pengen ke Lau gitu. Besok kali ya kita ke Besok Lawu kita ke bareng. Lau. Nanti kalau kita ke Lau, kita juga bikin kok untuk kalian buat nge-review Lau juga, buat lihat-lihat Lau, ngedukasi kalian ke Lau juga kali ya. Intinya gue juga belum pernah ke Lau, mudah-mudahan besok kita ke Lau sebenarnya. Dan Gunung Merbabu itu gue bolak-balik. Mm-mm. Karena TikTok tuh. nggak, bukan TikTok, mas, gue udah beberapa kali gue naik Oh. muncak daki Gunung Lau itu sendiri gitu. Gue kira tek, Ya. kuat juga lo. Kagak kuat gue. Muji ilmu. Enggak, gue takutnya ada yang ini. Apa? Kesurupan. Enggak, Oh. nyasar. Oh, Nyasar. Iya. nyasar. Kayak kemarin kita ke Ungaran kan yang nyasar 11 orang. Iya. Yang nyariin satu orang. Nah, itu dia. Iya. Alumni Banten tuh Iya. gila. Alumni Banten. Gue Kok ngisep rokok dulu. bisa nyasar ya? Kenapa ya, Bang? Dari 11 orang yang 11 Masa orang 11 nyasar orang? semua. Iya. Gue jadi bingung. Kita ngomongin nyasar kali ya sebelum kita pindah ke Wanabut gitu. Mm-mm. Nyasar kenapa kok? Lanjut, Bos. Kalau ada kasih dong. Iya. Kopi dulu. Enggak, jadi kalau ngomongin nyasar itu kenapa kok orang bisa nyasar gitu di gunung? Apakah kenapa gitu? Soalnya alhamdulillah ya gue di gunung itu nggak pernah nyasar, Wan. Gue nggak, yang jangan yang ngomongin yang mistisnya dulu kali ya. Yang emang real aja kenapa kok dia bisa nyasar. Sebelum ke mistis nih kan ada yang orang, wah dia nyasar karena di apa? Di gunung karena Karena ngapain gitu, Ngaps. Jadi kan lu tahu deh kalau yang emang anak gunung. karena udah banyak di podcast lain atau di YouTube lain tuh tentang cerita mistis di Mistis. gunung gitu. Ya pokoknya lu tahu deh yang anak gunung. Kalau gue anak emak. Sama berarti. Iya. Itu faktor hilang tuh kenapa? Selain dari mistis itu. Wanabut. Kalau setahu gue Naps ya, jadi orang yang kesasar, orang yang hilang mungkin dari persiapannya mungkin ya, dari persiapan, terus pengetahuan, terus kebanyakan sih dari pengetahuan ya, entah itu dari pengetahuan jalurnya sendiri. Iya. Kayak kemarin ya sempat viral di Gunung Lawu karena memang dia tidak Mengerti medan atau tidak salah satunya mungkin lebih ke manajemen pendakian ya, salah satunya itu persiapan yang kurang mumpuni, terus perbekalannya yang sangat minim, bahkan banyak pendaki yang memang bawa mie dan sebagainya, itu kurang recommended banget ya kalau untuk pendaki. Sebenarnya berarti mie itu kurang bagus ya untuk pendakian. Sebenarnya Apa kurang gimana? sebenarnya kurang bagus sih Wan ya. Itu kan kalau dilihat berbicara kalori itu sangat kurang ya. Dia Kalau malah hanya bisa untuk bikin masuk angin kali ya. masuk angin. Jadi itu sarannya tuh, Ngaps. Kalau saran kita, saran Wanabut, mungkin kita juga nggak tahu pendapat kalian gimana tentang apa tadi, bawa mie gitu. bawa mie Atau itu logistiknya makanan mie logistiknya mie. Logistik. Kalau menurut
Kalau ada Wanabut semua tahu kurang bagus karena kalorinya gimana tadi? ini. Gimana man? kurang cukup, apalagi fisik kita kurang mumpuni, perjalanannya sangat terjal, itu yang kurang ya. Ya pokoknya kurang recommended. Diusahakan bawa nasi itu. Bawa beras bawa nasi nih. Kalau nasi ntar Oh, basi iya, lagi. iya. Bawa beras. Bawa beras, Sono. bawa beras. Nah, Tapi berbicara tadi ya, orang yang nyasar ya, kebanyakan sih pengetahuan Man. pengetahuan tentang gunung tersebut. Mm-mm. Tentang gunung, pertama dia kurangnya informasi. Nah ini sangat Informasi. penting, makanya sangat disarankan ketika kita naik gunung nih, Mm-mm. kita harus banyak dapetin informasi, terutama dari internet. Mungkin udah banyak ya Iya. yang posting. Terus kedua, orang yang berpengalaman kayak Wan Devi nih, kemarin habis dari Merbabu. Gue belum pernah ke Merbabu, gue tanya nih Wan Dev, Wan kayak gimana sih jalurnya? Oh di shelter shelter itu mah kerinci ya. Sombong banget dari tadi. Wah, kerinci lah. Iya, dia tahu ya. Dia doang kuncinya. Iya, iya, aku mah. Jadi ada Sabana 1, Sabana 2 ya, yang memang pemandangannya luar biasa Wan. Ada Wan Di Dev. Kerinci. Enggak Oh, di Merbabu. Merbabu. Lagi. Kayak gitu-gitu Iya. tuh informasi yang harus kita ketahui agar tidak tersesat di jalan yang salah. Ada Gitu sih. berapa via sih sebenarnya kalau Ungaran itu sendiri nih? Kita ngomongin Ungaran lagi, Ungaran dulu ya yang berbicara mungkin Ungaran ya. karena kita kan di Semarang. Mudah-mudahan kalian yang orang Semarang juga nonton kita, siapa tahu kalian juga pengen naik gunung atau mendaki gunung Ungaran. Kalian juga bisa apa? Dengar kita, bukan dengar siapa tahu pendapat kita juga bisa masuk ke kalian. Cari Dan informasi dari aja. informasi aja, dapat informasi juga dari kita. Gunung Ungaran ada berapa via sih? sih? Mm-mm. Kalau setahu gue memang yang paling banyak diminati itu ada 2 Bang. Mm-mm. Yang pertama jalur Mawar Camp, terus yang kedua jalur Promasan atau jalur Medini. Lewatnya Medini terus Promasan. Terus ada lagi ternyata jalur satu itu di Gedung Songo. Itu pas puncak agak melipir tuh. Oh. Jadi ada 3. Jadi kita harus masuk ke Gedung Songonya dulu. Iya. Jadi di dalam Gedung Songo itu ada jalur ternyata di situ. Yang orang Semarang tahu lah kali Gedung Songo ya di mana. Tapi dari Oh iya. Tempat Kalau orang destinasi wisata. kalau yang bukan di luar Semarang kasih tahu dulu kali ya. Gedung Songo tuh kayak apa? Gedung Songo itu candi ya, ada Candi 9. ada 9 namanya juga Gedung Songo. Tapi Songo ada itu 9 nggak sih? 9. 9. Jumlahnya 9. Nggak pernah ya? nggak pernah. Ya. Belum pernah sih. Belum pernah 9 ya. Makanya kalau ke tempat wisata jangan foto-foto doang. Iya, bener. Lihat sejarahnya, lu baca, terus bener nggak ada 9. Gua karena Baksonya enak nggak? Nah, jadi Oh, salah candi gua. emang belum makan ya. Lagi lapar ini tukang Terus bakso udah makan. candi 9, udah nyampe candi 9 kelaparan itu. Gak ada tukang kopi lagi. Iya. Ada Apa lagi? 3 jalur itu. Tapi yang paling banyak diminati itu jalur Mawar. Camp. Mawar. Karena Mawar ya. asik banget di situ. Pemandangannya juga emang view-nya bagus banget sih di Mawar, apalagi Kemana banyak warung. iya, banyak warung. Belum kita setelah nyasar itu kita ketemu sama teman kita yang nyariin kita 1 orang itu. Siapa namanya? Altoy. Kok itu di video kita yang banyak itu nih, yang kemarin-kemarin kan lu tahu sendiri Altoy kayak gimana. Dia kemarin nyariin kita. Sabar. Iya, kita 11 orang nyasar. Oh, bukan dia sini. Jadi sebelah sini. Ini yang sebelah sini. Iya, nyasar. Dan di video itu tuh gue sengaja emang bikin vlog berdua doang sama Wanabut. Ada nggak videonya masih? Iya. Aduh. Lupa. Ya pokoknya gue di Mawar itu pun kenapa jadi favorit karena di situ ada tempat kopi juga kali ya. Banyak warung juga Banyak sih. banyak kafe bukan kafe apa nama sebutannya? Pondok kopi. Pondok Kopi. Pondok kopi. Tapi sekarang juga kemarin gua kesana itu banyak yang direnovasi. Seperti kayak warung-warung kopi yang di yang di pendakian camp itu. Iya. Camp Mawar itu udah banyak yang direnovasi. Emang berubah ya? Iya. Udah agak berubah ya. Udah lebih baik lah. Berarti Udah gunung tertata rapi. Gunung Ungaran salah satu gunung recommended bagi pemula berarti ya. Bagi Wih, pemula. itu sangat recommended banget. Berarti latihnya di Gunung Ungaran dulu. Itu- jangan langsung. Untuk wilayah Jawa Tengah, maksudnya untuk wilayah Semarang sini ya guys. Kalau di Jawa Barat mungkin ada kali gunung ini, gunung gede apa gunung apa, ya paling recommended buat pemula ya keinian aja di puncak. Ke puncak Bogor. Puncak Warpat, Bogor. warpat. Warpat. Pelangi dong, Ini. pelangi. Siapa yang pernah ke Warpat?
Ayo. Kopinya Liam. Ya, kopi Liam. Itu atoy banget. Altoy. Bingung nih Altoy. Besok kita ngedaki bawa kopi liong kali ya? Karena di sini gak ada kopi liong. Itu kopi liam khas. Ngapa jadi kopi? Oh iya. Ini berbicara tentang gunung, tapi bersangkutan juga kalau ke gunung itu kita harus minum kopi, bawa kopi. Iya, Itu aja. Tapi banyaknya gunung kan, bukan kopi. Besok udah kita podcast masalah kopi yang paling enak kali ya? Iya. Sekarang gunung dulu. Gunung. Iya. Nah ini kan nyambung ke tadi nih. Ini kan ada gunung pertama yang dia naikin tuh Ungaran. Selanjutnya Merbabu. Nah menurut Ngaps Wan Abut sendiri itu yang gunung pertama kali itu. Kalau gua pertama kali Gunung Merbabu malah. Buset langsung ke Merbabu. Iya. Merbabu ya. Emang beda levelnya. Levelnya udah tinggi banget. Lu bisa lihat level orang dari rambut gondrongnya seberapa. Karena robek ya, lu lihat aja ya kan. Ini Itu udah udah kesangkut aku. bikin ini kali ya lele. Bukan dekil. Ketahuan tuh. Udah glowing sih. Glowing. Sebelum podcast ini tuh sebenarnya kita di make upin sama Fahri. Iya. Nah, lu juga pasti tahu udah Fahri. Siapa yang nonton video kita dari awal, Fahri yang mana? Itu dia tuh kalau make up Ngaps. Pokoknya ntar juga ke gunung dia tuh kalau make up. Kelau kali ya. Kelau lagi. Mulu ah. Jadi Iya, gimana, Bang? pertama kali gue ke Merbabu itu luar biasa Ban. Gue memang sih nggak sesuai SOP yang ada ya, standar operasional. Jadi gue di situ semberau tuh pakai celana lepis yang memang di situ gue merasakan kedinginannya luar biasa. Itu pertama kali. Lepis panjang ya. Lepis panjang kan memang kagak recommended banget ya, nggak dianjurkan. Kalau kita pakai celana pendek gimana, Mas? Celana pendek apalagi Celana kadang kargo yang ini apa sih namanya? Celana gunung yang segini celana ya. gunung yang pendek ya. Itu kadang banyak alang-alang yang apa ya, ada daun apa pohon yang gatel-gatel. Iya. Lintah Ya, juga itu kali sih ya. lintah. Kalau lintah mungkin di musim hujan kali ya? Bahasa orang Semarang pacet. Pacet. Iya, gua kan ini. Ah. Gua pernah nanya tuh. Lintah sama pacet itu kalau di kita kan lintah tuh, itu mah lintah gitu. Tapi kalau di orang Semarang tuh itu bukan lintah, itu pacet. ya. Itu Ada lain lagi kalau lintah. dari silsilahnya Bang. Bisa disila dong kayak Itu silsilah pacet sama lintah. itu saudaraan mungkin. Oh ya. iya. Kalau lintah mungkin ada di bagian pos 3, pacet di pos 2 kali ya, di Merbabu. Nih ngomongin gunung Mas ini, ngomongin gunung bukan pacet bukan. Tapi memang itu diusahakan pakai celana panjang. Celana Yaitu panjang. dikhawatirkan kalau pakai celana pendek takutnya kena pacet, terus banyak pepohonan, alang-alang yang memang Ada durinya. ada durinya atau Kayak apa. Putri Malu kali ya. Seperti itu. Dia malu-malu tapi membunuh kita. Tapi Cewek memang malu-malu tapi mau. Iya, ini dia cewek. Alek. Nah, ngomongin cewek nih. Lah enggak jadi cewek? Iya, jadi ini bersangkutan lagi. Lu pernah gak sih ngelihat orang naik gunung? Kan lu kan yang katanya wah bukan ini cuman pengalaman, berpengalaman banget gitu. Anjas. Itu kalau naik gunung sama cewek rasanya enak gak sih, Wan? Kalau lu udah pernah ngerasain belum naik gunung berdua sama cewek lu atau misalkan mantan lu kalau lu belum punya cewek gitu. Jadi Wan Abut ini punya cewek nggak? Itu rahasia. Oh, rahasia. Biar lu komen aja. Siapa tahu lu tertarik sama dia, silakan hubungin nomor di sini, nggak usah lihat. Sponsor aja kali ini. Sponsor. IG-nya Instagram. Nah, Ini Instagram. Iya. Wanabut. Nah, jadi gimana sih? Gimana tadi? Kalau masalah itu bukan masalah ya, maksudnya kita naik gunung sama iya sama cewek, perempuan gitu. Sama perempuan. Gimana pandangan lu? Pandangan gue punya pandangan gak ya? Itu Ini ada seorang pendaki cewek yang lagi viral banget tuh. Ya gue nggak sebutin namanya ya, tapi memang viral di Instagram maupun di sosial media lainnya. Itu yang berbicara ini, yang metik apa? iya. Itu Yang lagi- di Lau ya? Itu yang di Lau. Kadang kita melihat mirip sekali gitu. Karena salah satu bunga Edelweiss itu udah dijaga sangat betul ya, bahkan udah ada undang-undangnya. Undang-Undang nomor 5 tahun 1990-an. Itu di dalam pasal 33 ayat 1 dan 2 bagaimana
ada pasalnya juga tuh ya. Ada pasalnya. Ada tentang- pasalnya juga lu Ngaps untuk masalah Edelweiss ini. Jadi kalian cukup nikmatin aja di situ. Edelweiss Ya. yang dicabut, terus cabut lagi buat cewek lu. Bunga abadi ya. Iya, Bunga abadi. Ya dah lu. Jadi memang untuk menjaga ekosistem yang ada di itu ya sekitar Sekitar Ungaran. gunung. Kok Ungaran? Ungaran. Iya. Ungaran di mana ya? Enggak. Dia adanya di Merbabu, di Lau. Iya, itu. Merbabu yang mungkin yang udah ketinggian lebih 3000. 3.000. Ketinggian 3000. Tadi kan belum masuk ke Edelweiss ya. Nah, di Bromo itu Edelweiss diperjualbelikan gitu. Nah, itu gimana itu? Memang di satu sisi sangat miris sekali ya dengan adanya hal tersebut karena itu menjaga ekosistem yang ada di gunung ya seharusnya kita rawat, kita jaga dan kita lestarikan karena ini Edelweiss itu gunung apa ya gunung Nah, bunga Kopi yang dulu kali lu. abadi ya yang harus memang kita jaga. Tapi kalau yang gimana tadi? Bromo ya? Bromo. Kayaknya kalau itu emang udah di ini deh kayak diizinin gitu kan. Oh, Kalau enggak dia bukan metik dari atas. Jadi dia kan karena ketinggiannya dia juga Iya. udah mumpuni buat ada bercocok tanam ya namanya ya, bercocok tanam Edelweiss itu sendiri. Jadi emang udah diizinkan. di budidaya ya. Iya di budidaya sendiri. Bukan karena yang di atas gunung dia ambil, mungkin itu sih kita ambil hal positif. Tapi yang tadi Wanabut bilang juga betul, jangan sampai kita ngambil yang di emang bener-bener di atas gunung itu sendiri gitu. Kayak kemarin yang viral itu bener ada, jadi dia pas ditegor kayak gimana, gue juga nonton itu pas ditegor tuh cuman sedikit aja gitu, bahkan sedikit aja itu nggak boleh Nggak kan, boleh gitu. nggak boleh ngap sedikit aja tuh Edelweiss aja nggak boleh diambil karena emang kita hanya cuma nikmatin terus kita berfoto aja sama Edelweiss itu sendiri. Karena pesan di gunung apa? Kasih tahu. Jangan meninggalkan sampah kecuali jejak. Iya. Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Itu sih Dan pesan 3. yang boleh ditinggalin itu satu, Apa itu? mantan. Ali. Bucin banget parah. Aduh ya tapi nggak apa-apa ya, kalau emang lu pengen ngasih pelajaran lu ajak Iya. ke atas gunung terus lu tinggalin aja. Tapi jangan gitu kan. Oh, Karena nggak boleh. mantan itu adalah bagian dari sejarah kita gitu. Said. Kita bisa baik tuh karena dari mantan. Oh iya benar. Karena Makalah perbanyakin mantan lah gitu. jangan begitu juga. Kan. Jangan begitu. Kalau punya cewek 3 belum? Ya lanjut ke pembahasan gunung. Oh ini berbicara gunung bukan mantan ya. Iya, itu hanya selingan aja tuh, candaan. Rokok kita Viper harganya 14,5. Itu cuma ada di Semarang. Monggo ke Viper. Viper jangan lupa jadi endorse sponsor kita. Oke, kita udah endorse ini. Langsung aja cek di via email Iya, boleh. ngapchannel12@gmail.com Asik. atau follow Instagramnya ngap_channel. Gimana Dep? Kalau ada Kasih dong. Lanjut kan, Boleh. gunung tadi pertama kan apa lu? Gunung Merbabu. Gunung Merbabu. Kedua? Itu pertama. Kedua gua langsung ke Gunung Ungaran sih. Gunung Oh, berarti kebalik kita dong. Kebalik, Pak. Kebalik kita ya. Kita memang satu hati ya, Iya. tapi beda cerita. Iya. Gua pas waktu ke Ungaran itu bisa TikTok. Bahasa TikTok itu kan TikTok. tur apa? Naik, terus turun. pulang ya, tanpa kita beristirahat, tanpa kita berdiam diri. Kalau tanpa gue kita- itu ini bukan nggak tahu dia bisa dibilang itu bisa dibilang TikTok nggak sih kalau gue nyampe jam 3:30 gue masang tenda jam 8 balik enggak ya? Enggak TikTok gitu ya. Nggak TikTok. Berarti kalau nyampe atas kita foto-foto atau bukan foto-foto aja sih mungkin kita lihat keindahan alam Ngopi. situ terus balik ngopi. Itu baru TikTok ya. Itu baru TikTok. Jangan lu istirahat dulu masang tenda lu bilang TikTok. Balik. Pesan tenda Iya. balik. Iya. Temen gue TikTok 3 kali atas bawah nyariin kita. Ntar dah ada ceritanya lagi tuh. Itu beda cerita deh. Iya. Tapi memang Gunung Ungaran. Gunung Ungaran ya. TikTok. Kalau TikTok emang sangat
dianjurkan, recommended banget Gunung Ungaran. Gunung Yang ada di Gunung Jawa Tengah ya. Iya. Gunung Ungaran. Andong ya. Andong. Andong. Betul. Sebenarnya yang rekomendasi banget itu sebenarnya Gunung Andong kali ya. Karena dia lebih rendah dari Ungaran. Dia lebih rendah. Cuman Di atasnya kayak ada warung juga ya. Di puncak Andong ya. nah, kalau pengen yang nggak pengen capek lagi, lu ke Telomoyo. Ketinggiannya 1.800 tapi lu bisa bawa motor ke situ. Sampai motor lu di atas. Itu Telomoyo, tapi lu nggak bisa nikmatin bener-bener dong gimana caranya kita ngedaki, lelahnya, bercandanya, belum ngopi. Kalau naik motor nyampe situ makan bakso turun lagi. Ya, Nggak ada rasa dakinya. come on man. Yang kita lihat itu bukan cuma view-nya aja, tapi cerita di balik kita sampai di atas sana. Pembelajaran. Oh. Belajar. Sensasinya. Tapi Yo, itu ya. terserah teman-teman aja kan. Iya Mau sih. ngedaki apa yang di Telomoyo kayak gitu. Yang naik Gimana motor ya? gitu, Naik motor. Kalau itu sih, itu gue rekomendasi kalau lu berdua sama cewek lu nggak apa-apa ke Telomoyo deh. Aduh, cewek lagi. Iya, gue tuh ini kalau ngomong daki, mohon maaf nih yang misalkan yang bawa cewek, gue bukan yang ngelarang, bukannya gue nggak pro sama kalian. Kalau gue pribadi, gini Ngaps, kalau gue nggak pernah pengen ngedaki itu bawa teman perempuan, karena gue emang pengen nikmatin sama teman-teman laki-laki gue aja gitu. Karena takutnya kan dia lelah atau gimana, atau kita, ya pokoknya gue lebih suka sama laki-laki aja deh, bukan karena gue homo ya. Ini masalah daki, gitu aja, gituan. Kalau lu gimana kalau misalkan bawa perempuan? Tadi kan bahasa juga perempuan dan Gunung Ungaran itu sendiri. Pas pertama kali ke Gunung Ungaran berapa orang? Gue berdua Bang. Berdua sama kebetulan ada ini ya abang kelas ya Iya. kesini. Dia bawa teman juga, Iya. itu cewek. Memang tektok dari jam 2 malam itu berangkat tuh kita, karena memang gua tahu nih yang temannya ini cewek, badannya agak besar nih. Gua kira ini perjalanannya agak lambat karena memang ya udah santai aja lah. Udah. Gua berangkat jam 2 malam Dari pos. dari Mawar Camp. Dari Mawar. Gua berangkat, nah sampai di puncak itu jam 6 pagi. Itu karena kita menikmati banget ya, itu bisa dikatakan cukup lama karena gue melihat dari orangnya itu. Iya. Jadi bisa apa memperkirakan lah gitu. Kadang kalau bawa cewek pertama di satu sisi lain itu agak ribet sih memang ya, Iya. agak ribet, terus banyak banget ya, tahu sendiri lah ya. Yang lebih asik itu memang tanpa bawa cewek gitu. Iya. Bukan kita nggak Melarang lah ya, ngelarang melarang. bawa cewek atau cewek ngedaki, enggak, cuman ini kita aja gitu, bukannya kita egois. Kalau misalkan kalian besok pengen ikut daki ke laut juga nggak jadi masalah sih sama kita kalau pengen ikut sama Ngaps. Mungkin kalau Ngaps sudah lebih dari 1.000 subscriber, besok salah satu di antara kalian pasti kami ajak ke naik gunung kok. Tenang aja, hobi kami sama. Tuh, karirnya. Tuh. Nih. Aduh, Konsina masuk dong, sponsor nih. Konsina masuk Konsina dong. dong. Sponsor ini. Konsina. Please, Konsina. Paling baik. Ya the best banget. Konsina tuh the best banget. Gak ada yang lebih baik selain Konsina. Konsina. Oke. Gila gue bakar aja gampang panen. Yo. Oh. Konsina tuh. Kenapa jadi sponsor lagi? Oke, ya, kalau kita mendaki sama perempuan itu kadang kita juga harus menyesuaikannya dia juga gitu Iya. kan. Seperti itu. Lanjut ke Bang Ded. Gunung pertama yang dinaikin. Kalau gua pribadi gunung pertama Ungaran. Sama deh. Sama ya. Latar belakang kita emang sama, Iya. Ungaran. Ungaran. Kita tuh Karena- hampir begini, iya. guys. Udah begini banget. Masuk dong Konsina. Konsina. Gue pertama kali kungaran itu pakai carrier Konsina. Pokoknya Konsina terbaik. The best banget nih. The best banget Konsina. Oh, ini. Masuk sponsor Konsina. Ini dia Iya. Recommended banget. nanti dibakar. Iya. Ini bisa muat berapa? 50 liter. 60. 60 liter Konsina. Itu tuh berat aja, kerasa enteng kalau pakai Konsina. Konsina terbaik. Ada topinya juga nih. Iya. Ada topinya. Ini yang punya siapa sih? Aku juga. Ini bisa apa ya? Udah dah, ngomongin Ungaran lagi aja. Ntar Konsina lagi. Ngap step. Iya, Ungaran gunung pertama kali gua Ungaran. Itu gua naiknya 3 orang sih. 3 orang. Cowok Via apa nih? semua.
via Promasan. Oh, Promasan. Tapi gue naik motor dari situ, dari mana, dari Kebun Teh itu loh. Kebun Teh sampai Promasan itu naik motor. Nah terus naik motor beat lagi ya, tau deh beat Langsung panas banget itu kayaknya. itu. Terus itu gue trek dari sini tuh habis isya lah, jam 9 malam. Terus nyampe mana tuh, nyampe Kebun Teh, terus naik motor. Itu gila tuh, gue bawa boncengan sama orang gendut banget sumpah. Mana bawa konsina kan, tapi konsina enteng sih, makanya beli konsina tuh. Konsina terbaik. Konsina. Iya. Terus gue sampai di Selalu Promasan di itu jam 11, inget banget gue. Jam 11 terus ngopi-ngopi dulu kan, terus jam 1 baru kita naik ke puncak gitu. Terus itu sih, terus kemarin juga naik Gunung Ungaran lagi. Jadi Ungaran 2 lagi. kali. Berarti ke Ungaran udah 2 kali ya? Dua Setelah Ungaran tuh kemana? Gak ada, gue gak ada. Merbabu. Oh ya Merbabu, lupa gua. Rencana sih abis ini keluar Lawu. Lawu. Wanabut. Pokoknya tetap kalau ngap semua ke gunung, leadernya tetap kita serahin sama Wanabut. Gue bagian ini aja belakang. Terus tetap carrier-nya Konsina terbaik. Mantap. Jangan lupa ngap Konsina terbaik. Ini Aja. udah pada berpengalaman semua tentang gunung, banyak gunung sekali yang perlu yang udah dinaikin lah, banyak gunung gitu di bawah, baik di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Nah itu dia tuh udah banyak. Kalau ngomong Pulau Sumatera, kita tuh punya gunung tertinggi di Asia Tenggara. Apa itu? Kerinci. Tadi itu belum sebut Kerinci. Kerinci ngap. Banyak Dan orang di yang sini berpendapat juga, iya, pengen naik Kerinci gitu. Iya, betul. Bahkan kopi atau teh itu yang terbaik itu teh dari kopi atau teh lah, pokoknya itu terbaik dari Kerinci. Paling enak Kopi dari apa? Kerinci. Kopi atau teh gitu pokoknya. Dia itu dari Kerinci. Gua nggak tahu deh, pokoknya lu mau tahu Kerinci kayak gimana, lu tanya dia nih. Di antara kita semua dia yang udah nyampe Kerinci. Dia doang nih emang. Iya, dia emang nggak pengen sombong, cuman emang disebutin mulu. Terlalu tawadu. Iya, terlalu tawadu. Tawadu banget. Tawana duit. Kerinci dari mana sih? Itu mana? Lu gue seblok lagi. Jadi ngap, alhamdulillah gue udah pernah kesana ya. Oh iya. Sampai muncrat tuh. Ke Gunung Kerinci ya? Tapi Iya. memang asik perjalanannya pas naik ini, perjalanannya Dari sini kapan? naik ALS dong. Iya. Ngaps, balik lagi nih ke podcast kita. Tadi udah ngalor ngidul, kita serius lah ya. Kali serius bicara mulu dari tadi. Yang penting intinya Konsina terbaik. Konsina terbaik. Pokoknya Viper lah. Iya. Pokoknya Viper kalian jangan kalau mau lupa. jadi pemenang rokoknya juara. Jangan lupa juara Viper masuk ke Kalau mau jadi orang ini. spesial, Viper. Pokoknya Konsina jangan lupa balik masuk. lagi ke tadi Kerinci. Wan Abut berbicara tentang Kerinci gitu. Ada berapa sih, Mak? Kerinci itu gitu. Posnya Oh. vianya Kalau Kerinci, Gunung Kerinci ada satu doang ya. Iya, satu Di maksudnya Indonesia. posnya. Iya. Oh, posnya. Kalau di sana pendakiannya ada 2. Ada 2. Yang gue naikin itu via Kresek tuh. Kresek tuh. Iya. Kayak nama. Apa tuh? Woi? Bima Kresek tuh tuh. Onde Tambuci. Di bahasa Korea sih. Padang gitu. Bahasa Korea. Iya, bahasa Korea tadi. Kresek tua itu Mak gua gitu. Kenapa tuh? di salah satu kecamatan Kayu Aro, Kayu itu Aro. Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi khususnya. Di situ memang luar biasa yang sangat diminati ya Kayu Aro. Gunung Kerinci itu banyak banget ya posnya. Ada pos Dia 1. bahkan ada ini ya Wan ya. Apa dia ada Gunung Kerinci itu sebenarnya 3 provinsi ya? 3 provinsi. 3 provinsi kan, bukan hanya sekedar Jambi, Jawa, Jawa. Kok Jawa? Sumatera, Jawa, iya. Sumatera. Dia ikutnya mana aja sih? Sumatera Barat, Jambi, terus satu lagi apa ya? Riau apa Bengkulu? Enggak ya? Pokoknya dia 3 provinsi ya, apa 2 provinsi? Kalian searching aja deh, Ngaps. Ya nanti komen ya kalau misalkan Komen aja. kalian Komen, lebih komen, tahu, komen. maksudnya kalian tahu ada berapa provinsi kah? Gunung kayak gunung apa ya? Kayak Gunung Lau kan? Lau dong. 2 Lau. provinsi kan? Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jadi di mana ya? Gue lupa.
Ya pokoknya kalian komen aja nih yang pada tahu biar kita sama-sama saling tahu gitu kan. Iya, pia Kerinci ada 2 khususnya nih. Itu pia Kresek Tuo sama pia Solok Selatan. Solok Selatan. Tapi pas kemarin itu gua naik di Kresek Tuo. Karena ini udah banyak banget diminati nih Kresek Tuo. Dia ada 3 pos, ada 3 shelter, terus ada Tugu Yuda. Ini pas di Tugu Yuda ini sangat luar biasa itu sejarahnya ya. Terus baru Puncak Kerinci. Di sana ada 3 pos, pos 1, pos 2, pos 3, shelter 1, shelter 2, shelter 3, Tugu Yuda sama Puncak. Nah, jadi dari pos 1 sampai pos 3 ini nggak recommended banget untuk pendaki itu ngecamp di sana di pos 3. Karena memang di sana tahu sendiri ya, masih ada binatang yang memang cukup seram ya. Macan ini ya, macan Sumatera. Apa bukan macan Sumatera? Iya bener ya, Harimau Harimau Sumatera. Itu Emang bener masih ada itu ya, Wan? kalau data yang ada ini masih ada. Masih ada ya. Tapi udah pernah ketemu nggak sih sama harimau? Wih, kalau ketemu mungkin lari kali ya. Lah, Enggak. bukannya lari. Dia yang lari. Harimau yang lari. Ada. Serem banget kayaknya. Kalau di situ kan ini harimau Sumatera. Lu pernah lihat gak sih yang di Instagram itu yang dia daki berame-rame terus ketemu babi hutan? Oh, Nah, ntar lu lihat nih di sini videonya. Cekidot. Lihat Guys, lihat yang lain guys. Guys, kan kita zoom gitu. kita zoom mukanya guys. Guys, kita zoom. Ada tersangkanya di bawah guys. Awas. Tata cicing teh. Bisa Tuh babi hutan kayak gitu. Jadi kok dia bisa manjat pohon kayak gitu. Kalau gua ketemu babi hutan, wah gua nggak tahu deh tuh. Ya. Mungkin karena kurang pengalaman juga, mungkin gua lari. Kalau gua adu malah gua dia Kepala. gua nggak bisa bayangin kalau di Kerinci sana ketemu nih Iya. Apalagi sama harimau ya. Sumatera. Gua bukannya naik kan, Iya. nggak tahu deh. Itu gua di situ mungkin panik kali ya. Apa Karena ini? memang ada solusi untuk bisa menenangkan harimau ya. Biasanya sih yang gue ketahui nih, ketika kita menemukan harimau kita terdiam terus menunduk seperti itu. Ya itu sih yang gue baca dari beberapa artikel Mungkin gitu dia ya. minta dihormati kali ya. Mungkin bisa Kalau jadi. harimau yang lapar gimana? Tapi kebanyakan kan ketika harimau melihat jejak manusia atau mencium bau manusia dia malah menghindar. Dia menghindar ya. Kebanyakan seperti itu. Tuh. Kadang seperti itu. Jadi kita jangan sok bergaya, atau kita juga bukan kita nganjurin lo harus berani banget, enggak, tapi nggak usah terlalu takut. Mungkin itu juga kan, karena harimau juga mungkin tahu kalau kita makhluk yang paling sempurna. Enggak, maksudnya Sempurna. gimana lanjutin lagi. Sempurnanya milik Allah. Iya, oh iya, sempurnanya milik Allah. Bukan milik kita. Al-Fatihah. Lah jadi ahli. Maaf. Ya di sana gue sempet tahlil juga. Iya, Pas itu gue ngecamp sampai di pos 3 ya. Pos 3 terus gue ngecamp di shelter 1 tuh. Gue sampai di shelter 1 gue ngecamp, terus paginya gue berangkat lagi shelter 2, shelter 3. Nah, perjalanan memang sangat terjal ya di shelter itu. Berapa jam, Bang? Estimasi. Dari pos itu dari base pos camp. 1 ya, dari pos 1 Dari sampai base base camp sampai pos 3 dulu kan, dia kan nggak dianjurin buat ngecamp. Oh, iya. Berarti kita harus terus kan sampai di shelter baru kita bisa berhenti. Itu berapa jam? Kalau dari pos 1, pos 2, pos 3 memang agak landai ya. Iya. Nggak terlalu terjal kayak di shelter 1, 2, dan 3. Itu perkiraan normalnya paling 5 jaman. 5 jaman ya. Kalau 5 jam itu kita udah nyampe puncak Gunung Merbabu ya. Lu paling atas lagi, Bang. Iya. Paling atas nih. Ke langit gitu sih. Detektor Ungaran. Gila, Tek Taungaran. Tapi memang di sana banyak ekosistem yang jarang ditemui di Kerinci. di Gunung Jawa Tengah. Iya. Gue melihat binatang yang kaki 1000 di sana warna-warni. Di sini mungkin nggak ada ya. Oh, di Diwarnain situ kali, Bang. warna-warni. Diwarnain Itu gue pertama kali ngeliat itu. Diwarnain itu. Krayon apa? Pokoknya di sana masih rapat, masih sampah pun masih ini ya, nggak kayak sedikit, nggak kayak di Gunung Jawa Tengah khususnya ya. Maka dari itu
kita sebagai penikmat bahkan ya, yaitu setidaknya menjaga melestarikan alam. Jaga alam seperti jaga bojomu. Iya. Video kita jangan lupa ditonton yang sebelumnya, yang ke Pantai Ngerawe, Pantai Mesra. Iya, itu ada tuh dia. pesannya tuh. Di situ. Jangan lupa Konsina dukung kami ke Kerinci. Konsina terbaik. Tapi di Gunung Kerinci ada Apa tuh? ada Tugu Yuda. Ini sejarah yang luar biasa. Bisa jelasin sejarahnya apa? Sejarah singkatnya aja, Bang. Singkatnya ya. Singkatnya aja. Iya, gue takut kalau cerita 1 hari nggak cukup, Pan. Seminar kali ya. Iya. Seminar itu mah. Jadi kenapa dinamain Tugu Yuda? Ini Tugu Yuda. Jadi seorang Yuda berinisial Yuda ini meninggal di situ. Makanya dikasih tugu biar mengenang sosok Yuda ini. Dia meninggal karena memang tergelincir ya, karena memang di mau arah ke puncak itu ketika ada kabut itu nggak bisa diprediksi, Bang. Jalurnya itu seperti Kayak apa ya? Tiba-tiba udah Jurang ada lembah, ada jurang, itu yang memang sangat hati-hati di Jadi situ. tentunya pengetahuan paling penting. Pengetahuan, terutama dari manajemen juga sih. Manajemen. Manajemen perjalanan gunung ya, itu sangat dianjurkan. Itu sangat, manajemen perjalanan rimba gunung itu memang sangat harus benar-benar matang sekali. Yang pertama itu sebenarnya manajemen keuangan. Kalau nggak ada uang nggak bisa naik gunung. Bisa, Man. Bisa ya? Itu gratis ya. Oh gratis. Ini kecuali Itu lu lah kita ngaps gratis. Endorse. Mudah-mudahan Siapa tahu endorse siapa kita Konsina gratis. kita ke Jaya mana? Wijaya. Jaya Jaya demi Konsina Demi terbaik. Konsina pokoknya. Konsina. Terutama dari Konsina. persiapan. Oh salah. Persiapan Konsina lagi. Udah persiapan. Iya, persiapan makanya ya. kita endorse Konsina supaya ada Iya. persiapan ke Gunung Jaya Wijaya. Gue deh. Persiapan, terus perbekalan, terus pengetahuan terus dari skill kita. Pernah denger ini gak sih, maksudnya kan lu udah ke Kerinci, lu pernah gak sih melajarin kayak Rinjani atau Jaya Wijaya itu lebih ekstrim mana daripada Kerinci ini sendiri? Karena menurut Johan ya, Iya. setiap gunung mempunyai karakteristik yang berbeda. Oh gitu, jadi setiap gunung tuh punya karakteristik yang berbeda-beda. Sama kayak nggak bisa- orang-orang. Iya. Itu. Ya pastinya kayak di ini, kayak apa tadi, Rinjani ya, Rinjani. ada segar anaknya. Segala anaknya. Nah itu kan karakter yang tidak dimiliki di setiap gunung. Betul. Terus Gunung Merapi ada apinya ya. Iya. Wijaya, Salah satunya itu salju ya. seperti itu. Ada saljunya. Ada Jaya Wijaya, ada gunung esnya. Padahal gunung tertinggi itu ini ya, se-Asia Tenggara itu mana sih puncaknya? Sebenarnya gue bingung. Puncak yang paling tinggi itu puncak Jaya Wijaya apa gunung ini sih Kerinci? Jaya Wijaya. Jaya Wijaya ya? Jaya. Tapi ada apa artikel yang gue baca itu salah apa gimana ya? Dia ngomong gunung tertinggi se-Asia Tenggara apa gimana? Apa gue yang salah informasi? Gue tolong ini ya, maksudnya diperbaikin, siapa tahu gue yang salah. Lu juga boleh komen, misalkan gunung ini bang, gunung yang ini gitu, atau misalnya gunung yang ini aduh salah, itu terlalu kotor. Gunung yang ini, pokoknya kalian boleh Komen aja. komen ngaps. Komen di bawah tuh. Gunung Iya. tertinggi di Indonesia tuh apa gitu. Siapa tahu kita bisa naik ke sana gitu. Iya. Jadi yang Doain aja. Konsina. Konsina terbaik. Konsina lagi. Oke, lanjut Ngaps ke pembahasan kita selanjutnya tuh apa nih, teman-teman Ngaps yang ini udah berpengalaman tentunya pada tahu tentang pengetahuannya. Mungkin pesan-pesan Ngaps tentang hal apa sih yang perlu diperhatikan buat naik gunung itu gitu. Karena di semua gunung juga kita juga harus taat peraturan, jangan seleweng juga, takutnya terjadi apa-apa kan gitu. Nah, hal apa nih Ngapsat Tria Ngapsat Tria One yang shot perlu diperhatikan gitu saat One naik push gunung man. gitu. Naik gunung itu tadi yang gue sebut pertama kali ya, kita tuh naik gunung pokoknya harus safety, lo harus semua apa yang lo butuhin, apalagi gunung yang mungkin 3000 ke atas ya. Itu tadi gue gak bisa ngebandingin karakter gunung itu beda-beda, jalannya landai atau treknya itu kayak gimana. Lo harus safety lah, pakai tadi yang kayak Wana But ngomong, pakai celana panjang. Pokoknya nggak asal-asal lu naik gunung cuman pengen foto bawa kertas, nggak kayak gitu. Dan lo harus buang
bawa sampah balik lagi. Kalau bisa lu ini deh apa namanya, lu tinggalin kesan positif lu di alam itu sendiri gitu. Hal paling penting menurut gue itu, jadi nggak sembarang aja, dan itu bisa jadi pelajaran kita ketika kita udah di dataran rendah. Jadi backpacker dataran rendah lagi ya. Iya, pokoknya ketika udah di bawah kan lu bisa belajar. Lu di gunung aja gue harus bawa pulang sampah gue sendiri, harus buang sampah gue dengan tertib. Jadi di bawah pun lu harus kayak gitu juga, jangan cuma hanya di gunung sendiri itu. Misalkan di lingkungan Iya, sekitar pun kita kalau juga kayak harus gitu, menjaga kan. betul, lingkungan sekitar itu juga jangan sampai cuman di gunung aja. Ibarat kata lu kerja, lu cuma cari muka jadinya kalau kayak begitu. Pesan gue itu sih, kalau Mantap. gue safety lah, harus safety lu setiap bawa perlengkapan. Mantap, Itu kalau menurut gue. Terus buat Ngaps Wanabut tersendiri, Abut. perlu diperhatikan saat naik gunung gitu. Wih, banyak banget ini Ngaps. Salah satunya mungkin dari manajemen ya, manajemen pendakian, terutama dari persiapan yang harus mumpuni. Terus yang kedua dari segi pengetahuan, yang ketiga fisik. Nah dari pengetahuan mungkin lebih ke etika, fisik harus kita Harus jaga, fit lah ya. harus fit. Masa iya tipes kita naik gunung kan Iya nggak mungkin. juga. Meriang dikit terus naik gunung gitu. Cacar naik gunung. Cacar naik gunung. Nggak mungkin Jangan, banget jangan. lah ya. Jangan. Enggak Nah terus ini yang rekomendasi. paling persiapan dari ujung pala nih sampai ujung Iya. kaki itu kita harus safety SOP ya, sesuai SOP. prosedur yang ada. Pokoknya jangan sembarangan deh naik gunung, karena apapun yang kita lihat, apapun yang kita remehkan nanti bakalan terjadi ke diri kita sendiri itu. Terkecuali kalau orang tersebut sudah tahu pengetahuan dan sudah naik gunung tersebut, nggak apa-apa deh, kalian bisa pakai celana pendek. Terus juga maksudnya sepatunya sepatu nggak naik gunung gitu kan. Iya. Cuman naik gitu kan. Iya, kayak pentelat. Kecuali itu sih, terkecuali teman-teman Ngaps sudah pernah naik gunung tersebut gitu dan sudah tahu pengetahuan gunung itu gitu. Lanjut ke Ngaps Debi. Hal apa yang perlu diperhatikan Ngaps Debi? Hal etika sih sumpah. Etika. Karena di sana kan ya masuk hutan ya, kita sebagai makhluk manusia, makhluk hidup juga, terus hutan itu juga pohon-pohon makhluk hidup juga, jadi kita saling menghargai lah sesama makhluk hidup gitu. Itu sih Iya. etika sih. Etika yang paling penting di gunung kan. Gila lu kalau nggak melanggar etika parah lu, karmanya dapet. Gila kan. Satu lagi, kalau ke gunung tuh konsina nih. Konsina terus lah. Konsina terbaik. The best pokoknya Konsina. Kita selalu pakai produk Konsina saat Iya. naik gunung. Gak pernah nggak ada yang lain. Yang pasti Jaket, daleman, itu Konsina semua. Konsina. Konsina Emang semua. ada ya? Iya. Ada kan. Ada. Cari aja. tahu ya. Tahu. Tahu. Yang pastinya Ngaps, di pendakian gunung ini tujuan kita pulang selamat. Kalau masalah puncak itu hanya bonus. bonus. Puncak itu Dalam ada banget bonus. pesannya, gila. Dan Juga tadi ngomongin soal etika, kita ada nih cuplikannya yang baru viral, yang baru di repost sama salah satu Instagram. Itu ada pendaki yang bikin Iya. video sambil nyanyi-nyanyi. Masa Ngaps? Ada, Iya. nonton aja deh. Kok Ada gua di- belum tahu ya? Ada di daerah Gunung Sumatera. Sumatera. Gunung Sumatera. bukan Tepatnya- Kerinci kan? Bukan. Oh, keren nih. Ya. Pokoknya ada tuh Ada di apa? repostannya di salah satu Instagram, ada pendaki yang joget-joget sambil nyanyi bawa musik box. Itu banyak juga yang gue lihat di komentarnya itu ada pro dan kontra gitu. Mungkin teman-teman yang belum tahu, tonton videonya, cek it. Gimana? Udah nonton belum? Tuh. Nah, gimana nih pandangan teman-teman juga, pandangan dari teman-teman kita juga, teman-teman Ngaps. Mungkin dari pandangan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Gimana nih? Kita sharing dulu. Wah, gimana nih Ngaps? Gua Tentang video viral itu gitu. sebenarnya sih kalau gue pribadi, kalau untuk menghibur diri emang sih kadang di gunung gue nyanyi atau gue ngibur teman-teman gue ya joget gitulah pokoknya. Butuh Emang musik kayak ya, gitu, emang butuh, nggak hanya sekedar lu
lu naik gunung nyampe atas lu diem-dieman gitu kan nggak Orang juga marah. gitu. nahan BAB mungkin. Itu mah ngkong. Jadi ada cerita temen gue begitu. Jadi dia nahan BAB dari puncak sampai bawah. Di bawah cepirit, parah banget Ngap. Itu udah lah nggak usah disebutin banget itu. Itu paling parah. Iya nih. itu aib kita dah parah banget. Emang ada umur. Emang susah sih. Engkong, kalau lu lihat video pertama kita perkenalan, nah lu lihat Engkong, dia Tuh. yang begitu. Engkong, sekarang dia belum masuk di podcast kita, belum masuk di vlog kita karena dia pulang. Lagi pulang Iya, ya. lagi pulang dia. Iya, pokoknya itu dah gue emang gue ngibur diri gue gitu. Kadang gue sama bocah juga nyanyi atau gimana, tapi nggak, kalau menurut gue itu terlalu berlebihan ya. Mungkin gue nggak tahu selebrasi yang dia sebut kayak gimana, ada yang pro tadi beri kata lihat komentarnya. Gue juga udah sempat lihat sih di Instagram, ada yang pro juga katanya emang salahnya di mana sih gitu. Nah di situ mungkin mereka belum cukup tahu pengetahuan tentang gunung itu sendiri gimana, atau yang nyanyi itu mungkin kalau yang pro itu mungkin dia udah tahu maksudnya gunung itu nggak terlalu ini nggak terlalu itu, jadi kayak gitu boleh. Gue juga nggak tahu kan karena gue juga belum pernah naik gunung ke sana. Sambil ini musik box. Sambil musik box ya, gue nggak Kayak tahu ini ya kayak karaoke ya. kayak Kayaknya karaoke, asik ya iya. di sana. sebenarnya apa gue harus ke gunung itu juga kali ya biar bisa nyanyi sepia ya. Ese. Iya, kayak gitu nyanyinya tadi kan, lu lihat aja nyanyi kayak gitu, joget enak-enak banget lagi. Tapi memang miris tadi ya, ada embel-embel apa sih, bendera Bendera merah putih. merah putih. Negara Indonesia sendiri. Itu gunung apa Alexis sih? Bedain dong. kadang memang sangat miris ya kalau gua lihat itu ada embel-embelnya merah putih terus seperti itu. Di satu sisi lain memang seperti itu ya. Di satu sisi lain lagi. Di sisi yang lainnya Oh iya. iya. Jadi satu sama sisi. Banyak sisi jadinya. Sisi jadinya. Sisi persegi dari matematika. Iya, jadi Yang pastinya itu kalau menurut gue ya itu Iya. sangat miris ya, karena gunung bukanlah tempat karaoke menurut gua. iya. Tapi itu juga kita nggak ngelarang kalian untuk menghibur diri kalian ya, Ah. tapi mungkin itu terlalu berlebihan Yes. gitu. Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Untuk gue pribadi itu terlalu berlebihan. Lanjut Bang. Gimana man? Pandangannya apa? Berarti Apalagi dengan Ah. bendera merah putih di dada. iya. Oh, Ente di- sendiri tuh termasuk golongan pro atau kontra tuh? Kalau gue sih ini ya kontra, karena kenapa banyak di base camp lain khususnya Jawa Tengah yang melarang bawa musik box, karena yang pertama mengganggu ekosistem yang ada di Lingkungan sekitar gunung. lingkungan sekitar. Terus yang kedua mengganggu para pendaki mungkin ya, yang memang tujuannya untuk menenangkan diri karena kebisingan kota yang luar biasa, apalagi Hirup bicara pikuk covid kota, ini ya yang luar Iya. biasa. Menenangkan diri di sana, terus tiba-tiba ada musik box kayak gitu kan, jadinya Tapi di sama situ- aja kayak di kota nih. Tapi di situ semuanya lo yang joget, gue bingung. Itu kan. Iya, hampir semuanya Hampir joget. semuanya. Apa karena emang satu provokator itu joget, ngajakin mereka joget semua, terus mereka merasa lupa kali ya kalau di sini lebih enak kali ya buat kayak gitu, soalnya Alexis penuh. Lu tau Alexis udah tutup sih ya, gue nggak tahu tempat yang lain. Ya mungkin kayak gitu juga kali ya, gue juga gak tahu gitu. Iya, jadi dia joget semuanya. Tadi kan lu lihat sendiri, gue juga heran. Mungkin gue nggak tahu nih kalau gue pribadi. Kalau gue di situ mungkin gue jadi terpengaruh juga, gue lupa hilap juga tuh, gue bakal joget kayak gitu juga. Tapi mungkin pas turun gue baru sadar kali kalau itu nggak diperbolehkan gitu. Tapi emang kalau joget-joget menurut gue nggak masalah sih. Iya. Yang penting itu sih ya. Nggak usah bawa musik box kali ya. Padahal di gunung asik banget kita ngopi Ngopi. dengan angin yang sepoi-sepoi. Belum ngasih pantun ya kan, Iya. ceramah kayak baba. Baba banget ya. Iya, Bapak banget. kalau ada cewek dong ceramahnya. Yang pastinya jaga alam kita, jangan buang sampah sembarangan. Yang pastinya sih kita lebih ke etika sih ya kalau Iya. melihat video yang tadi. Etika kita beretika sesama manusia, tapi ada lagi yang harus kita hormati, yaitu makhluk lain. Kan ada juga tuh hablum minal alam. Buset. Alam tuh. Bahasnya berat lagi tuh. Berat ini. Berapa kilo itu? Iya, jadinya kita Berat gua aja gak nyampe sampai hablum minal alam. Iya. hablum minan nas, hablum minallah, hablum minal alam. Adam. Hablum minal kopi. Itu ketiga itu harus kita hormati, Tiga. kita hargai.
jangan sampai kita mengganggu ya, artinya kita berbuat semena-mena, karena alam ini ya tempat kita menyejukkan hati, menyejukkan pikiran. Mungkin ada inovasi baru setelah mendaki, banyak pelajaran yang dipetik dari situ yang kita ambil. Itu sih ya. Nih, Cakep banget. kayak ceramah nih deh. Cakep banget udah tuh bahasanya Yang penjabaran. orang muslimin. Iya, kasih tahu dulu deh. Gimana tuh? Kalau ada kasihin dong. Gimana Ngaps Dep pendapatnya? Pendapat tentang video tersebut, ya kita melihat video tersebut dari berbagai sisi. Ya dia salah satu sisi ya mungkin dia lagi ini ya, Selebrasi. lagi ngantuk ataupun bangga gitu sampai puncak gitu. Tapi ya nggak patut dicontoh sih guys. Jadi kalau gue pribadi mending ya di alam ya kita ngopi, Nikmatin lah ya. nikmatin. Kalau ada yang bisa puisi, bikin puisi, bikin video situ, Ali. biar ada produktif dikit gitu. Ali. Tapi memang ada Wan, Apa tuh? pendaki yang hipotermi, terus dia harus olahraga Iya. supaya badannya, suhu tubuhnya Suhu itu tubuh. nggak kedinginan Iya. gitu ya. Bagus banget itu. Tapi Jangan menurut pakai gua musik nggak box kali juga ya. pakai musik box gitu ya. Hipotermia. Itu bukan hipo. Aduh kurang kopi tuh kayaknya. Seharusnya mah ngopi bersama, diskusi bagaimana caranya kita menjaga nih apa buat respect mungkin ya salah satunya. Udah bawa air dikit, joget-joget lagi lo joget. Itu dia videonya, dari pendapat teman-teman banyak pro dan kontra tentunya. Mungkin teman-teman bisa komen lah, komentar yang tentang video tadi, gimana pendapat teman-teman. Terus juga kita sudah membahas banyak sekali tentang gunung dari pengalaman teman-teman Ngaps ini. Baru dari mana? Udah lama tuh sampai ke Kerinci. Saya baru 2 kali. Baru 2 kali. Tambah lagi. TikTok jadinya 3 kali. 3 kali. Belum Terus juga masuk ke terakhir yaitu pesan-pesan tersendiri buat teman-teman Ngaps yang mau naik gunung. Gimana Ngapsat? Pesannya ya pesan apa dulu nih? Kalau gue kayak misalkan tadi ngomong video tadi dengan pembahasan yang tadi, yang gue coba berusaha entah itu dimanapun, gue coba pengen jadi perantara yang baik, karena kita dilahirin bukan untuk sia-sia aja gitu. Jadi gue pengen perantara terbaik untuk makhluk yang lain itu bukan hanya ke manusia tapi ke alam juga, dan gue pengen ninggalin jejak positif di sana. Semoga kalian juga setiap naik gunung kalian ninggalin jejak positif, jangan pernah coret-coret ada yang di sana, atau kalian setelah foto pakai kertas kalian buang kertas itu tanpa bawa balik. Iya, sekalipun kalian gak banyak nyampah, sebenarnya kalian buat trash bag sampah orang yang nggak bertanggung jawab itu kalian bawa balik aja gitu, itu udah jadi Pahala. iya pahala lah. Mungkin Positif ya. hal positif yang bisa kalian lakukan itu termaksud kalian udah bermanfaat untuk alam ini gitu, karena kita tinggal di sini Betul. dan dia yang ngasih kita hidup, tapi Tuhan yang tahu. Iya, itu aja sih Pak menurut gue. Gimana Ngaps? Itu ya? Wan Abut Kalau pesan gue untuk para pendaki, yang mau mendaki atau yang itulah, mhm, yang sudah mendaki ataupun yang belum mendaki, mhm. itu pesannya apa? Ya itu banyak sih ya, salah satunya dari manajemennya aja dulu, dari persiapan, perbekalan maupun dari yang lainnya itu harus dipersiapkan. Terus kalau melihat dari video tadi memang kalau menurut gua ya itu sangat miris ya, makanya kita harus menghormati habluminanas, habluminal alamnya menurut dari Wan Dep. Belum minal. Iya, habluminallah pun itu sangat penting ya. Ya itu harus kita hormati, harus kita jaga, harus kita tanam. Itu aja sih pesan dari gue. Bermanfaat. Gimana Ngaps Dep? Ini tentang Indonesia nih dia nih. Lihat aja. Pesannya? Iya. NKRI harga mati tadi. NKRI harga mati nih. NKRI harga mati. Iya. Konsina harga mati. Ali. Cina. Pesannya ya lu ke gunung itu ya lu nikmatin aja alamnya gitu. Terus jangan alay dah. Kayak gitu alay. Tapi jangan lihat juga komennya, santai aja. Salah ini gimana deh? Apa Gue ya? foto gitu. Iya ya. Terus lanjutin nanti.
Lebih enak sih kalau naik gunung tuh di sana di puncak kita sendiri gitu, me time gitu. Me Sambil time menemukan inovasi baru. Menikmati kopi. Menikmati kopi. Ali. Nanti bisa kenalan juga, ada korelasi dan relasi. Alik tanpa memikirkan oligarki. Kenapa jadi kayak begini ya? Jangan. Oke Ngaps, itu pesan-pesan dari Ngaps kita tentang dunia pendakian buat teman-teman Ngaps yang mau naik gunung ataupun yang sudah naik gunung. Tadi kita sudah bahas semua. Yang pada intinya kalian saat mau naik gunung ataupun sebelum naik gunung harus memperhatikan SOP, kemudian kita memperhatikan juga alam sekitarnya juga kan Ngap, ya? Terus juga waktunya, terus dari fisik dompetnya juga bukan fisik jasmani. Jasmani Iya. tapi ini dari sisi dompet yang perlu diperhatikan gitu. ATM nggak kepake. ATM nggak kepake. ATM nggak kepake. Iya. Bisa gue buat ATM kali. Iya, dompet itu fix dompet juga. Kalau Usahain. kalau KTM pakai. KTM iya kepake nih. KTM kepake. ATM kepake. ATM nggak. Enggak. Iya, lu di atas gunung siapa yang pengen bayar pakai inian lu? Kagak ada. Nggak ada. OVO juga nggak ada. Nggak ada. Tukang jualan kagak ada. Boyem lu pikir udah pakai OVO belum? Belum kalau ke laut. Iya, belum. Pada intinya jangan mengambil apapun kecuali gambar. Jangan meninggalkan apapun kecuali Jejak. Jangan membunuh apapun kecuali Waktu. Mantap, itu pesan Ngaps buat teman-teman kalian yang dimanapun kalian berada. Yaps. Intinya dukung terus channel ini biar kita semangat buat konten-konten kreatif. Yang pasti jangan lupa like, Komen, and subscribe. Mantap, thank you.